Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita akhirnya bisa perdana untuk rekaman podcast Akbar YKY di program Ngaca. Ini Ngaca Pak, ya, ngobrol asik dan cantik. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh istimewa, alumni Akbar YKY. Kita sambut Pak Kade Eka Suwardana, MKes ya Pak ya. Baik, selamat pagi, selamat menjelang siang Pak Kade. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bersedia mampir di kampus kami di Akbar YKY. Lihat-lihat kampusnya, dulu lulus tahun 2003, 2002 Pak. 2002 ya, 2002. Ya, baik Pak Kade. Ini dalam acara liburan ya kesini ya, acara liburan. Kebetulan Pak Kade juga dapat orang Jawa dan punya rumah di Seturan ya Pak Kade ya. Baik Pak Kade, kita minta waktunya sebentar, mungkin sekitar 20-30 menit ke depan. Pak Kade, kita ingin tahu ceritanya Pak Kade dulu, dari mulai D3 kemudian merintis pendidikan, karir sampai dengan sekarang. Boleh cerita Pak Kade, dari mulai D3 Akbar YKY-nya dulu seperti apa? Kenapa dulu kok memilih di YKY? Kemudian apa karena tertarik dengan Jogja atau seperti apa? Monggo silakan Pak Kade. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini luar biasa nih sudah diundang. Kebetulan ini rumah saya juga di KJ. Iya. Kalau tidak saya bisa ketemu dengan senior. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi memang dulu kami melihat dari Bali ya, Jogja kan terkenal Pak sebagai salah satu kota pendidikan ya. Pendidikan dan kebetulan saya dari kampung Pak Edi. Jadi beberapa teman-teman kami menyampaikan sekolah di Jogja aja. Oh gitu. Kami dapatkan informasi yang memang sangat bagus untuk melakukan studi lebih lanjut. Karena itu kami mencoba untuk mencari informasi kaitannya dengan sekolah-sekolah yang ada di Jogja Pak. Di Jogja. Dan akhirnya sampai di Akbar YKY. Apa yang mendasari Pak Kade waktu itu ambil jurusan? Apa memang kepingin di keperawatan dari awal ya? Atau seperti apa? Atau keperawatan kemudian pilih Akbar YKY gitu atau seperti apa? Ya, motivasinya. Awalnya saya sih memang belum ada niat jadi perawat sebelumnya. Tapi pada saat itu memang ada keluarga yang memang menyarankan bahwa coba untuk mengikuti pendidikan di kesehatan karena mungkin setelah tamat kan sebagian besar langsung dapat kerja kan gitu Pak ya. Dan saya mencoba untuk mendaftar dan kebetulan ada teman Pak Edi, teman kakak kelas jadinya yang sudah bersekolah di Akbar YKY ya, berikan informasi untuk mencoba untuk mendaftar. Dan syukurnya saya coba mendaftar dan syukurnya keterima Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Ya. Sebelum cerita tentang kemudian perjalanan karirnya Pak Kade ya, setelah lulus kemudian melanjutkan pendidikan di sarjana keperawatan-nya, kemudian sampai lanjut ke S2. Boleh cerita Pak, urutannya, ceritanya seperti apa, kemudian kenapa tadi yang tidak begitu berpikir tentang perawat sekarang menjadi sangat excited di keperawatan, bahkan sekarang sedang program doktoralnya ya di Udayana. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Mungkin tadi saya sampaikan Pak Edi ya. Jadi awalnya memang saya tidak terlalu tertarik di keperawatan. Semester 1, semester 2 memang saya tidak terlalu excited Pak ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, setelah itu kita diberikan kesempatan bahwa kita praktek kalau nggak salah praktek di rumah sakit ya. Kebetulan kami pada saat itu dapat praktek di rumah sakit Sarjito. Nah dari situ ada awalnya sih saya sendiri saat melakukan kegiatan memberikan pelayanan ke pasien pertama merasa malu Pak. Tapi suatu ketika saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan pelayanan di ruangan. Nah, kami terjalin suatu komunikasi yang baik. Saya dengan pasien pada saat itu dan keluarganya, dan kami atas bimbingan dari dosen YKY dan dari rumah sakit ya, terus untuk mensupport memberikan pelayanan yang baik. Dan ujung-ujungnya
mereka merasa puas Pak Edi, Oh, gitu. merasa puas setelah kita memberikan pelayanan kepada walaupun pada saat itu mungkin status kami masih mahasiswa Pak Edi, yang didampingi oleh senior di sana. Gitu. Nah, atas dasar itulah maka saya mulai tergerak hatinya untuk oh ternyata memang keperawatan itu sesuatu hal yang spesial Pak. Betul. Jadi Ya. tidak hanya pada saya Pak Edi ya, Ya. tapi kepuasan orang itulah sebenarnya menjadi rasa bangga buat kita Pak Iya, Edi. ternyata ada apa ya? Ada titik baliknya Iya, di situ. betul. Ada kepuasan ketika bertemu pasien yang sebenarnya di rumah sakit dan mulailah benih-benih cinta pada profesi itu muncul ya Pak ya. Iya. Dan sekarang sudah menempuh pendidikan doktoralnya di mana? Di Pak? Universitas Udayana. Pak Universitas Edi. Udayana. Kemarin magisternya di Magister di sana juga. Oh, magisternya Iya, di sana. di Oh, sana. eskopnasnya yang di Iya. PSI Kabupaten Iya. ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Kemudian dulu suka dukanya atau ada kesannya di waktu kuliah di Akper YKY seperti apa? Kalau saya ceritakan banyak sekali Pak Edi. Yang paling berkesan Pak Kade? Itu malam-malam itu kami mengadakan kegiatan, mungkin saya baru buka Pak Edi. Malam-malam ada kegiatan di Parangtritis Pak Edi. Parangtritis, Panen ya. Parangtritis. Oh, ya. Dan pada saat itu kami dapat praktek di puskesmas daerah Parangtritis ya. Kretek ya namanya Iya, Pak Edi, khusus ya. Kretek, ya. Jadi saya kebetulan dapat tempat tinggal di salah satu lokasi di sana di rumahnya Pak Haji, Pak Oh, Haji iya, ya. iya. Jadi kami Untuk tinggal dibantu ya? dibantu Oh, iya. sekali, kemudian berikan informasi. Ya, nah dari itulah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di situ. Ya, jadi selain tadi kegiatan praktek klinik di rumah sakit, juga di masyarakat, Ya. di puskesmas juga ya. Dan akhirnya memang sekarang Pak Kade pun di jiwa komunitas ya. Ya, masih jiwa komunitas, ya. memang betul-betul di komunitas ini. Iya, gitu. Ada nggak tips suksesnya Pak untuk apa ya, trik atau tips sukses untuk terus berkembang itu seperti apa? Selain tadi ditemukan ada titik balik kecintaan terhadap profesi ini, mungkin ada hal lain Pak Kade yang bisa disampaikan untuk adik-adiknya? Ya, jelas prinsipnya kita komitmen pada diri kita Pak Edi, betul ya. Baik, Komitmen. ya. Jadi ketika kita sudah menempuh salah satu pendidikan ya Oke. sebisa mungkin kita ikuti dan tekuni dengan baik sebetulnya ya. Alhamdulillah. Karena bagaimanapun kan semua pasti baik kan begitu Pak Edi Iya, ya. Tapi iya. ketika kita sudah memilih satu pendidikan untuk profesi ya sebisa mungkin kita tekuni. Dan seperti yang saya sampaikan tadi Pak Edi, Iya. jadi tentu hikmahnya dan sangat besar sekali. Pak. Iya, iya. Untuk mungkin informasi buat adik-adik nanti yang lihat podcast ini, Ya. Pak Kade. Pak Kade mungkin ada informasi bagaimana atau seperti apa sih peluang kerja untuk lulusan terutama diplomatika keperawatan saat ini, mungkin di Bali seperti apa Pak kesempatan untuk berkarir setelah mereka lulus nanti? Ya. Jadi kalau kita lihat di proses pendidikan memang ada dua Pak ya, vokasi sama program profesi akademik, ya, ya. dan nurse ya. Jadi kalau hemat saya sendiri sih memang secara kompetensi sesungguhnya sih lebih baik yang pendidikan vokasi seperti Betul. D3. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat dari segi kurikulum kan hampir setiap semester mereka akan melakukan kegiatan praktek ya. Ya, Sehingga ya memang kami melihat ya berbeda sekali antara yang pas awal ya dari awal lulusan yang memang tahap sarjana dengan yang Dari vokasi. iya dari Oh, pendidikan betul. vokasi. Dan kalau lihat dari peluang kerja ya peluang kerja sih hampir sama sebenarnya ya dimanapun bisa lakukan kegiatan pelayanan maupun praktek mandiri pun bisa ya, misalkan ada suatu grup yang bisa memayungi kegiatan itu. Iya, Ya. baik, betul. Kemudian saya jadi kepingin tanya lagi, apa ya Pak ya, waktu kuliah di Akper YKY yang paling tidak terlupakan apa Pak kira-kira Pak? Mungkin dengan teman-temannya, dengan atmosfer di lingkungan kampusnya gitu, atau dengan dosennya. Kalau dosennya sih baik-baik semua. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi kenangan saya ada dua kegiatan tuh yang banyak sekali pengalaman yang saya kami dapatkan di situ. Karena pasien-pasien dengan kondisi yang labil ya Pak Edi ya, saat itu ya. Jadi gimana upaya kita biar bisa mereka melihat kita aja sudah bersyukur gitu ya. Ada hubungan. Ada hubungannya. Etiknya. Ya, jadi bersyukur ya. Itu
itulah yang mungkin tantangan buat kita untuk bisa melakukan pendekatan kepada pasien. Iya. Terima kasih Pak Kade sudah cerita sebentar. Cukup lama ini tadi waktunya meluangkan waktu. Mungkin ada sebelum kita selesai ada close statement atau saran buat adik-adik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, adik-adikku tercinta. Jadi kalian kan harapan masa depan kita ya. Jadi generasi masa depan di profesi keperawatan. Jadi saya mengharapkan tetap untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikannya. Jadi tidak hanya sebatas di pendidikan diploma 3 saja ya. Walaupun mungkin secara keterampilan kita sudah baik dan mampu, tapi kami harapkan supaya bisa untuk meningkatkan pendidikannya mungkin dengan jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kade. Semoga bisa didengar nanti oleh adik-adik semuanya. Motivasi semangat dari Pak Kade, cerita masa lalu selama menempuh pendidikan di Akbar JKY dan lain sebagainya. Sukses terus untuk Pak Kade dan keluarganya. Terima kasih sudah bersedia mampir di sini. Kapan-kapan mampir lagi pas ke Jogja ya. Terima kasih. Baik, ini tadi pembicaraan kita dengan salah satu alumni Akbar JKY yang menjadi tamu kita pada hari ini dalam acara Ngaca kita, ngobrol asik dan cantik. Semoga kita bisa mendapat pelajaran yang baik dari pembicaraan ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Ayo mampir bener.